Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis, bab keutamaan Al-Quran. Pelajaran 9 halaman 113. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala. Allah mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam. Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Siapa saja yang beriman dan mengamalkan Al-Quran, niscaya hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Lantas, apa sajakah keutamaan Al-Quran itu? Al-Quran mempunyai banyak keutamaan. Ia merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran membantah setiap tuduhan orang-orang yang tidak beriman. Ia merupakan kitab yang sempurna dan keasliannya akan selalu dijamin oleh Allah sepanjang masa. Membaca Al-Quran atau tilawah merupakan ibadah yang mulia. Setiap huruf yang kita baca akan diganjar pahala 10 kali lipat. Mendengarkan bacaan Al-Quran juga akan diganjar dengan pahala. Karenanya, jika ada yang membaca Al-Quran, hendaknya kita diam untuk mendengarkannya. Setan takut masuk ke rumah yang sering dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Sebaliknya, setan senang tinggal di rumah yang jarang dibacakan Al-Quran. Karenanya kita harus sering membaca Al-Quran di dalam rumah, agar ia tidak sepi seperti halnya kuburan. Dengan sering membaca Al-Quran, niscaya ia akan menjadi pegangan hidup kita sehari-hari, baik dalam bergaul, berbicara, maupun beramal. Nah, sekarang di sini ada adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama, hendaknya kita dalam keadaan suci, baik badan, pakaian, maupun tempat. Kemudian yang kedua, mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang ketiga, Al-Quran dipegang dengan hormat dan diletakkan di tempat yang baik. Yang keempat, sebaiknya menghadap ke arah kiblat. Dan yang kelima, dimulai dengan membaca ta'awudz, kemudian membaca basmalah. Keenam, membaca Al-Quran dengan tenang, khusyuk, dan tidak tergesa-gesa. Yang ketujuh, agar bacaanmu bertambah bagus, maka pelajarilah ilmu tajwid. Pada hari kiamat nanti, Al-Quran akan memberikan syafaat, yaitu pertolongan kepada orang yang gemar membaca Al-Quran dan mau mengamalkannya. Maka biasakanlah dirimu untuk membaca Al-Quran. Nah, sekarang aku paham. Yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah. Yang kedua, Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Yang ketiga, Al-Quran merupakan petunjuk hidup bagi manusia. Yang keempat, Al-Quran akan selalu asli dan tidak pernah berubah. Yang kelima, membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran akan diganjar dengan pahala yang besar. Yang keenam, suasana rumah harus dihidupkan dengan sering membaca Al-Quran. Yang ketujuh, membaca Al-Quran dengan menjaga adab-adabnya. Dan yang terakhir, kita harus berupaya untuk mengamalkan Al-Quran. Nah, sekarang tugas anak-anak yaitu mengerjakan evaluasi room 2 dari nomor 1 sampai nomor 5 dikerjakan di buku tulis ya. Nah, demikian penjelasan dari Ustadzah. Apabila ada yang belum jelas bisa cabdi sama Ustadzah. Ustadzah minta maaf bila ada salah kata atau sikap.
Sekian dari Ustazah. Sebelum kita akhiri, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.